Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Anak-anak, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Sekarang, mari kita baca bacaan berikut. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak lagi hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ayo berlatih. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Anak-anak, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok atau nama lainnya pikiran utama atau pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Jadi itu sama saja ya disebut dengan gagasan utama. Gagasan utama ada beberapa nama lainnya. Ingat ya. Itu diantaranya adalah gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Jadi di dalam latihan atau ujian besok, kalau dimintanya gagasan pokok dalam paragraf tersebut atau pikiran utama atau pokok pembicaraan atau pokok pikiran, itu sama saja dia menanyakan tentang gagasan utama. Oke. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Maksudnya tersirat ini dia ada di dalam bacaan tapi tidak dituliskan. Jadi kita sendiri yang merangkumnya. Itu namanya tersirat ya anak-anak. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Nah, itu dia cara mencari gagasan utama yang pertama. Cara kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah kita bahas sebelumnya, ada pada buku siswa halaman 46 ya anak-anak. Kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Dan anak-anak ibu silahkan tulis ke dalam tabel berikut ini. Anak-anak, misalnya seperti ini. Pada paragraf pertama itu kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Jadi gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Jadi anak-anak, gagasan utama itu kesimpulan dari kalimat utama. Kalau yang namanya kesimpulan pasti isinya lebih ringkas, lebih simpel atau lebih pendek dari kalimat utamanya. Jadi anak-anak tentukan dulu kalimat utamanya, baru kita ambil kesimpulan, maka jadilah dia gagasan utama. Untuk paragraf kedua, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Jadi gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum. Paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah
setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya adalah hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Paragraf keempat, kalimat utamanya adalah hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi, gagasan utamanya adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Terakhir, paragraf kelima, kalimat utamanya adalah masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan utamanya adalah hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak Ibu, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia itu yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan dalam UUD 1945-nya adalah pasal 27 ayat 1. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan dalam UUD 1945 yaitu pasal 27 ayat 2. Ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara. Ini merupakan ketentuan dalam UUD 1945 yaitu pasal 27 ayat 3. Keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Ketentuan dalam UUD 1945-nya yaitu pasal 28E ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan dalam UUD 1945 yaitu pasal 28E ayat 1. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan dalam UUD 1945 yaitu pasal 30 ayat 1. Ketujuh, mendapat pendidikan. Ketentuan dalam UUD 1945 itu pasal 31 ayat 1. Kedelapan, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Ketentuan dalam UUD 1945-nya yaitu pasal 28C ayat 1. 9. Memanfaatkan sumber daya alam. Ketentuan dalam UUD 1945 adalah pasal 33 ayat 3. 10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan dalam UUD 1945 yaitu pasal 34 ayat 1. 11. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuan dalam UUD 1945-nya adalah pasal 28H ayat 1. Jadi, kesimpulannya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Hak-hak tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintahan desa, ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia.
Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia atau NKRI. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimanakah contoh perilaku tersebut? Nah, anak-anak, berikut ada tabel upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Anak-anak, upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu sikapnya yang pertama, cinta tanah air, dan perilaku mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI-nya yaitu seperti melestarikan budaya bangsa, terus menjaga kelestarian lingkungan, dan rajin belajar. Ini buktinya kalau kita cinta tanah air. Dan sikap yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan sikap membina persatuan dan kesatuan ini untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu seperti berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, dan menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yang ketiga yaitu rela berkorban. Apa saja perilakunya? Yaitu bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, dan bersedia menolong dengan harta. Anak-anak, sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI, 3 hal pokok ini harus anak-anak ingat ya, yaitu kita harus bersikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan rela berkorban. Apa saja perilakunya? Bisa anak-anak ibu baca pada tabel berikut ini. Anak-anak, sekarang mari kita bahas mengenai perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Apa saja perilakunya? Yaitu yang pertama, ikut serta menjaga keamanan desa. Yang kedua, ikut serta saat kerja bakti. Ketiga, mau berteman dengan teman di daerah lain. Yang keempat, mencegah pencemaran lingkungan. Jadi, anak-anak ibu harus memiliki 4 perilaku ini. Karena apa? Karena ini merupakan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Karena anak-anak, kemerdekaan kita ini sangat sulit didapatkan oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Jadi, tugas kita sekarang ini yaitu sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki sikap ini, sikap dan perilaku mencerminkan untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, sekarang apa saja hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi? Nah, itu yang pertama adalah kita sudah mendapatkan pendidikan. Yang kedua, kita memperoleh pelayanan masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari gangguan keamanan. Yang keempat, memilih dan dipilih menjadi aparat desa. Ini mungkin tidak semua anak-anak ibu yang telah mendapatkan hak tersebut, tetapi jika besok kalian sudah besar nanti, kalian pasti mendapatkan 4 hak kalian ini sebagai warga negara Indonesia. Cukup sekian pembelajaran dari ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.